Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة رحمكم الله. Alhamdulillah, pada pertemuan di pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyara al-hadirin rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini sebagaimana kita sama-sama melanjutkan pembahasan kita pada kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita masuk kepada Al-Hadithu Al-Thamin Ashar, hadis yang ke-18, di mana hadis yang ke-18 ini yaitu hadis dari sahabat Abu Dzarrin Jundub ibn Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Yang pertama adalah sahabat Abu Dzar, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Jadi yang lebih dikenal dengan nama Abu Dzar panggilannya atau kunyahnya. Dan yang kedua oleh sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, dan kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan setelah melakukan keburukan berbuatlah kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini termasuk bagian daripada hadis yang menjadi qawaiduddin, yaitu menjadi pokok-pokok agama, menjadi simpul-simpul Islam. Karena di dalam hadis ini mengandung yang pertama adalah
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini banyak sekali unsurnya. Kalau dilihat dari sisi bahasa, ittaqillah ay ittakhidh wiqayatan min adzabillahi azza wajal. Jadikanlah pelindung, tameng dari siksa Allah azza wajal dengan mengerjakan perintah, larangan dan seterusnya. Dan banyak sekali kita dapati di dalam Al-Quran tentang sifat al-muttaqin, yaitu sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk yang di awal-awal suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Ya, beriman kepada gaib, ya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para utusan yang diutus para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Dan masih banyak lagi yang masuk dalam unsur al-imanu bil ghaib. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Ya umma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepadanya. Yang intinya bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki akidah yang benar, keyakinan yang benar. Lalu kemudian ibadahnya sesuai dengan yang dituntunkan dan diperintahkan. Nah, setelah itu kemudian dia tentunya juga terkait dengan harta, ya dia keluarkan hartanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita agar kita bertakwa dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Dan ini penting sekali dalam tatkala sendirian atau tatkala sedang bersama dengan manusia, fisiri wal alan. Terkadang seseorang bisa bertakwa kepada Allah tatkala di tengah keramaian manusia, tetapi dia tidak bisa bertakwa kepada Allah tatkala apa? Tatkala kesendiriannya. Waliyadzubillah. Dan kita butuhkan itu di mana saja. Terkadang seseorang di masjid bisa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tatkala di jalan, tatkala di kantor, di tempat kerjanya, tatkala di pasar, dia nggak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi afiyah. Maka oleh karena itu ketakwaan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan di setiap keadaan. Terkadang seseorang dia mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di kala lapang, tapi dia tidak mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di kala sempit. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rizki yang banyak berlimpah, dia lupa, nggak bisa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, di kala lapang dia bertakwa kepada Allah, namun tatkala dia sempit, dia lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Dia kecewa, dia berputus asa dan seterusnya. Jadi ini kita butuh ketakwaan dalam setiap keadaan. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dimanapun kita berada. Ya, sebagai apapun kita. Tatkala kita jadi pemimpin, ya bertakwa kepada Allah. Yang jadi rakyat juga rakyat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kita menuntut rakyatnya, menuntut pemimpinnya suruh bertakwa, tapi kitanya sebagai rakyat nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi afiyah. Suami pengin istrinya bertakwa kepada Allah, ya dianya bertakwa kepada Allah juga. Begitu juga kita kepengin punya anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kitanya sendiri tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun kita berada dan di keadaan apapun. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Ya, termasuk wasiat dalam hal ketakwaan, ini wasiat yang penting. Oleh karena itu, wasiat bittaqwa, wasiat dengan ketakwaan adalah wasiat yang terus diingatkan, ya terlebih lagi dalam salat Jumat ataupun dalam khutbah Idul Fitr ataupun dalam khutbah Idul Adha. Ada wasiat dalam hal ketakwaan, terus-menerus harus diingatkan. Semuanya, ya semuanya, bukan hanya untuk orang tertentu, tapi tidak yang lain. Semuanya butuh wasiat ketakwaan. Menjadi guru, guru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid, murid yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atasan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerja, karyawan
ya juga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akarnya ketakwaan adalah iman yang benar, akidah yang lurus. Maka tadi kita sudah katakan Allah Subhanahu wa taala mensifati al-muttaqin dengan sifat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi jangan pernah kita berharap jadi orang yang bertakwa kepada Allah tapi kitanya nggak mau memperbaiki iman kita. Kitanya tidak mau memperbaiki akidah kita. Kitanya nggak mau nambah ilmu kita. Jangan pernah berharap jadi orang bertakwa. Belajar nggak mau, nuntut ilmu nggak mau. Sedangkan tidak bisa seseorang menjadi orang yang bertakwa kecuali dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ittaqillah haitsu ma kunta. Lalu kemudian selanjutnya di dalam hadis ini Nabi SAW sabdakan, wa adbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha, dan kerjakanlah kebaikan yang bisa menghapuskan as-sayyi'ah. Jadi maksudnya kalau kita pernah berbuat kesalahan, kalau kita pernah berbuat keburukan, maka banyaklah berbuat kebaikan yang dengan sebab itu mudah-mudahan dihapuskan dosa kita. Ya, dihapuskan dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud pada ayat 114, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail, dan dirikanlah salat di dua pinggir siang, pagi, sore, wa zulafan minal lail, dan sebagian dari waktu malam. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian bertanya tentang dirinya, bahwa dirinya asaba min imra'atin ma yusibur rajul min imra'ati, yaitu zina, illa zina. Ada seseorang yang datang, Rasul, saya telah berbuat dosa, Rasul. Saya telah melakukan kepada seorang wanita yang belum halal bagi saya sesuatu yang semestinya dilakukan oleh seorang laki-laki pada istrinya, melainkan zina. Artinya kalau zinanya saya tidak zina besar maksudnya, tapi mungkin menyentuhnya dan seterusnya, saya sudah pernah melakukan hal itu, wahai Rasul. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "As-sallaita ma'ana al-fajr?" Apa kamu tadi ikut salat subuh bersama dengan kami? Qala na'am. Dia berkata, iya Rasul, saya tadi ikut salat subuh bersama dengan Anda. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seraya membaca firman Allah yang di surat Hud ayat ke-114 ini, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa. Dan terkait dengan masalah ini, para ulama ada dua pandangan. Yang pertama, yang dimaksud dengan al-hasanat, sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa. Yang pertama adalah kita kalau berbuat ketaatan, dosa-dosa kita akan dihapuskan, tapi yang dosa kecil saja. Maka al-hasanat yang dimaksud di sini adalah berarti ya semua kebaikan, semua ketaatan bisa menghapuskan dosa, tetapi dosa kecil saja. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wa al-jumu'ah ila al-jumu'ah, dari satu salat Jumat ke salat Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadan, dan dari satu puasa Ramadan ke puasa Ramadan yang lainnya, mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa-dosa di antara itu semuanya, idza jutunibatil kabair, apabila dosa besar dijauhi. Apabila dosa besar apa? Dijauhi. Jadi dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari salat, mulai dari salat Jumat, kemudian saum. Tentu
ini apabila tidak disertai dengan menganggap remeh dosa. Ingat, dosa kecil itu tetap menjadi dosa kecil apabila tidak disertai dengan menganggap remeh dosa. Sebab menganggap remeh dosa itu dosa lagi, dosa yang lain lagi. Iya, makanya kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, antum ta'maluna a'malan ta'uddunaha adaqqa minasy-sya'r wa 'indana akbaru minal jibal atau kama qala radhiyallahu an. Kalian beramal dengan satu amalan yang menurut kalian lebih lembut daripada rambut, lebih sepele, lebih ringan daripada satu helai rambut. Tetapi menurut kami para sahabat lebih berat daripada gunung, lebih besar daripada gunung. Ini maksudnya adalah wallahu alam, ini menyepelekan dosa, menganggap remeh dosa. Jadi dosa kecil selama tidak disertai dengan menganggap enteng, menganggap remeh dosa tersebut. Sebab itu kalau dosa kecil disertai dengan menganggap remeh dosa tersebut, maka jadi dosa lagi. Menganggap remehnya itu dosa sendiri, dosa tersendiri. Nah, dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan selama dia tidak menganggap remeh dosa tersebut. Itu bisa dihapuskan dengan ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan. Makanya jangan sampai kemudian kita punya prasangka bahwa dosa kecil ini bisa dihapus dengan sholat, bisa dihapus dengan puasa, bisa dihapus dengan zakat, saum, atau kemudian haji, bisa dihapuskan ini. Jangan pernah anggap remeh itu. Karena menganggap remeh dosa itu dosa lagi. Begitu ya, itu menjadi dosa lagi. Bahkan menganggap remehnya dosa itu lebih besar dibandingkan dosa kecilnya itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena berarti dia tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Dianggap remeh. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi afiyah. Jadi ini makna yang pertama, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, artinya bahwa dosa-dosa kecil yang kita kerjakan, yang kita lakukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa kecil tersebut. Yang kedua, yang dimaksud dengan wa atbi'il as-sayyi'atal hasanah, dan lakukanlah kebaikan setelah berbuat keburukan, kalau itu dosa besar, maka yang dimaksud dengan al-hasanah di sini adalah taubat. Ya, yang dimaksud dengan al-hasanah, kebaikan di sini adalah taubat. Karena memang taubat juga bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Kalau itu dosa besar bisa dihapuskan. Iyantahu yughfar lahu ma qad salaf. Yughfar lahum ma qad salaf. Kalau seandainya orang-orang kafir itu berhenti dari kekufurannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni seluruh dosa mereka yang terdahulu. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat menghapuskan yang sebelumnya. Jadi dosa besar dihapuskan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-hasanah yang disebut dengan hasanah di sini adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kapan kita berbuat keburukan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dosa besar, wallahu a'lam, caranya harus bertaubat kepada Allah. Kalau itu dosa kecil, maka caranya ya dia dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, bagaimana apabila dosa itu besar? Ya dia bertaubat dan dia memperbanyak kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, agar dengan begitu dihapuskan dosa besarnya oleh Allah Rabbul Alamin. Seperti ketika ada seorang yang datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas, dia membunuh. Dosanya membunuh. Dosanya adalah membunuh, dosa yang besar. Ya, bahkan di antara dosa-dosa yang sangat besar adalah membunuh. Dia datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Bagaimana kalau saya taubat, diterima enggak? Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Abbas tanya, kamu punya orang tua? Sudah enggak ada? Ya sudah, banyak-banyaklah beramal saleh, semoga Allah mengampunimu. Ya, artinya dia bertobat bersungguh-sungguh dan dia mengerjakan amal saleh. Dia gabungkan dua hal itu, antara tobat dan memperbanyak amal saleh. Dengan begitu harapannya dosa besar yang pernah dia lakukan dihapuskan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harapannya dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kecil, maka bisa dihapuskan dengan ibadah ketaatan yang kita lakukan. Maka di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Mathalus salawatil khamsi kamathali an-nahr bi babi ahadikum yaghtasilu minhu fil yaumi 5 marrat wa hal baqiya min daranihi syai'un." Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sungai yang di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Dia mandi dari sungai tersebut 5 kali dalam sehari. Berapa kali? 5 kali. Di sini ada yang mandinya 5 kali sehari. Gitu ya. Jadi seperti dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Wahal baqiya min daranihi syai'. Apakah ada tersisa kotoran pada tubuhnya? Tidak ada, bersih. Rontok terus orang dia mandi terus. Nah itu. Jadi dibersihkan dosa kecilnya dengan salat. Tapi kalau dosanya besar, itu ya dengan taubat. Tapi juga tetap dia memperbanyak amal saleh yang dengan itu diampuni dosa-dosanya. Dan ini sekaligus menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah, ketaatan, agar supaya dosa-dosa kita sedikit demi sedikit dibersihkan. Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu sebagaimana kita ketahui, di antara yang menghalangi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi diri kita kenal dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah maksiat, dosa. Itu menghalangi. Termasuk menghalangi dari ilmu, menghalangi dari ketaatan kepada Allah, termasuk juga menghalangi dari rizki. Ya, menghalangi dari rizki. Sehingga, dan rizki maknanya luas, sehingga hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak tentram, penuh dengan kegelisahan. Itu diantaranya disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Nah, dengan ketaatan terhapuskan itu. Tapi kalau dosa besar, ya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini apabila terkait dengan urusan dia dengan Allah, maka yang pertama dia harus al-iqla' anidz-dzamb. Al-iqla' anidz-dzamb, mengakui dosanya, berusaha untuk melepaskan dengan cara mengakui dosanya. Lalu kemudian yang kedua adalah an-nadamu ala fi'liha, menyesal karena melakukannya. An-nadam ala fi'liha. Dan yang ketiga adalah wal azmu ala alla ya'uda ilaiha, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Adapun apabila dosanya tersebut terkait dengan hak manusia, maka dia harus mengembalikan hak tersebut atau meminta halal. Jadi kalau dosa yang kita lakukan terkait dengan hak manusia, maka kita mengembalikan haknya tersebut atau kita meminta halal kepada orang tersebut. Ini dalam rangka supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, tidak usah gengsi-gengsian. Iya, kita ini mempertahankan gengsi aja. Malu Ustaz, saya mau minta maaf tuh malu. Saya mau ini tuh malu. Anda mau diampuni dosanya atau enggak? Daripada urusannya nanti di akhirat lebih berat. Ya, min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khulal, di mana pada hari itu tidak ada jual beli, enggak ada lagi hubungan, kedekatan enggak ada. Enggak ada yang bisa nolong kita, orang dekat kita enggak bisa nolong kita, enggak bisa bantu kita. Orang yang punya hubungan yang sangat dekat dengan kita juga enggak bisa nolong, enggak bisa bantu. Jadi lebih baik diselesaikan di sini. Itu lebih aman, itu lebih menenteramkan. Jangan lantas kemudian merasa nggak enak dan seterusnya. Nah, yang lebih menyedihkan lagi, punya salah nggak sadar, ini yang bahaya ini. Gitu ya. Dan ini yang lebih berbahaya. Punya salah tapi nggak sadar bahwa itu kesalahan. Punya kekeliruan tapi kemudian nggak sadar itu kekeliruan. Sudah ngezalimi orang, ngerasa malah dia yang benar. Itu lebih berbahaya lagi. Waliyadzubillah. Wa nasallallahu al-afiyah. Wa'atbi'i as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Ini yang kedua, ya. Yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini, setelah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, lalu kemudian kita berusaha untuk memperbanyak amal salih kita agar supaya
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali ayat-ayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang ampunan ya dari amal soleh yang kita kerjakan. Ampunan banyak sekali. Ya, puasa Ramadan keutamaannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni dosa yang terdahulu, diampuni dosa yang terdahulu. Maka kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita pahala dari amal soleh kita, melainkan diampuni dosa kita, maka niscaya itu sudah lebih dari cukup. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita pahala dari amal soleh kita, melainkan kita diberikan pengampunan dosa, maka niscaya itu sudah lebih dari cukup. Karena apa? Karena orang yang diampuni dosanya oleh Allah Rabbul Alamin, maka berarti dia mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Bersih dirinya ya dari dosa-dosa dan kemaksiatan karena diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagian yang ketiga dari hadis ini adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaul dengan manusia, berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Jadi di akhir dari hadis ini Rasulullah SAW perintahkan kepada kita agar kita berusaha untuk berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini tidaklah mudah. Dan perlu sama-sama kita ketahui bahwa al-khuluq yang kemudian isim jamaknya adalah akhlak adalah suratul insan al-batinah. Rupa kita yang batin. Kalau yang bagian luar ini disebut dengan khalq. Khalq dibaca fathah kha-nya. Itu fisik. Tapi kalau khuluq itu adalah batin. Kalau kita luar ini punya tampilan, maka yang dalam juga punya tampilan. Nah, bagaimana supaya yang dalam menjadi baik? Ya, maka sifat-sifat yang baik dia berusaha latih pada dirinya supaya tertanam pada dirinya. Ya, sabar misalnya ya, lalu kemudian tawakal gitu ya. Itu tertanam pada dirinya, tentu bukan dengan cara yang mudah. Dia harus bersungguh-sungguh memaafkan misalnya ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah juga memaafkan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Maafkan, lalu kemudian perintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik-baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, berpalinglah dari orang yang bodoh. Artinya udah jangan terlampau banyak kita berdebat, ya, melayani orang yang perkataannya buruk dan seterusnya. Nggak usah dilayani, nggak usah diladeni. Kenapa? Bikin hati kita jadi rusak, bikin kita jadi nggak tenang, bikin kita jadi marah, bikin kita jadi benci. Dan akhlak ini ada kalanya sudah tertanam pada diri kita. Ya, dari kecil sudah ada pada diri kita. Misalnya ada anak yang dari kecil memang sudah dermawan, nggak diperintahkan, nggak disuruh, dia kasih temannya, dia beri kepada temannya. Tapi ada kalanya akhlak kita ini berupa kasb. Artinya dimaksud kasbi, kita harus berlatih, kita harus berupaya, kita harus berlatih. Ya, harus berjuang mendapatkannya terus menerus. Nah, maka oleh karena itu di sini perlu kita perhatikan, yang pertama kita wajib memperbaiki ketakwaan kita. Ya, meningkatkan ketakwaan kita. Yang kedua, kita wajib terus menerus beramal saleh agar supaya dosa kita diampuni. Dan wasiat yang ketiga yang Rasulullah SAW wasiatkan, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, innakum la tasa'una an-nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa dengan harta, nggak bisa kita. Tapi walakin liyasa'hum, tetapi kita bisa membuat mereka menjadi menerima kita, tentram dengan kita, husnul khuluq, dengan akhlak yang baik.
Ya, dengan akhlak yang baik. Dan tadi kita sudah katakan, akhlak itu ada yang sudah ditanamkan oleh Allah pada diri kita, ada yang memang kita harus berlatih. Ada orang yang memang dari kecil misalnya penyabar. Iya, ada orang yang dari kecil dermawan. Ada orang yang dari kecil nggak penyabar, pemarah, bentar-bentar marah, bentar-bentar marah. Ya dia harus berlatih. Ya namanya dibentuk. Itu kan nggak cuma sehari dua hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang biasa kita lakukan, apa yang biasa kita kerjakan, itu membentuk diri kita, membentuk karakter kita. Begitu. Maka oleh karena itu, pendidikan misalnya untuk anak-anak dididik akhlak dari sekecil mungkin, karena agar supaya dia terbentuk dari awal seperti itu, terbiasa begitu. Terbiasa makan dengan tangan kanan misalnya, terbiasa membaca bismillah sebelum makan misalnya, itu terbentuk terbiasa. Kalau sudah terbiasa tidak menjadi berat bagi dirinya. Terbiasa bangun di waktu subuh untuk menunaikan salat subuh, itu memang awal mulanya berat. Bagi orang yang belum mendapatkan akhlak pada dirinya, awal mulanya mesti berat. Tapi upaya yang berat, yang sulit, yang susah itu, kalau kita bersungguh-sungguh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan beri. Bukan berarti bahwa kalau kita sudah punya karakter begitu nggak bisa dirubah sama sekali, tidak bisa. Bisa, jangan nyerah. Masalahnya kadang kita tuh nyerah. Udah loh, mungkin udah karakter saya kayak begini udah. Iya, terima syukur nggak ya udah katanya. Iya, jangan pernah menyerah. Makanya Rasulullah SAW juga kan kasih nasihatnya begitu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jazan. Ya, wala ta'jizan. Jangan engkau merasa lemah, kejar yang bermanfaat bagimu, mohon pertolongan kepada Allah. Jangan pernah engkau merasa lemah. Saya memang udah kayak begini, emang udah kebiasaan saya kayak begini. Nah di dalam hadis ini juga disebutkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya tentunya bergaul dengan Allah juga dengan akhlak yang baik. Kalau sama manusia aja suruh akhlak yang baik, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang memberi rezeki kepadanya, yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan seterusnya. Apalagi kepada Allah, harus jaga akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru malah sembrono, jangan justru malah sembarangan kepada Allah. Lebih-lebih lagi, kalau kepada manusia kita diperintahkan untuk memiliki akhlak yang baik, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, harus lebih lagi kita menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bicara sembarangan terkait dengan aturan-aturan Allah, hukum Allah, syariat Allah, apalagi terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh juga kita melecehkan kitabullah, Al-Quran. Ya, juga kita tidak diperkenankan untuk melecehkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Tidak diperkenankan. Itu bukan akhlak yang baik. Dan jangan kemudian kita berkata demikian, mendingan saya walaupun saya tidak sholat, tapi saya sama manusia nggak pernah usil. Nah, dia manusia nggak pernah usil, baik akhlaknya. Tapi sama Allah baik nggak akhlaknya dia? Nggak pernah sholat. Gitu. Jadi ketika diperintahkan berakhlak baik kepada manusia, ya apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih. Dan kita berakhlak baik kepada manusia karena perintah Allah. Saya ulangi lagi, kita berakhlak baik kepada manusia karena perintah Allah, bukan karena hukum timbal balik. Bukan karena hukum timbal balik. Dia baik, ya saya baik dong, orang dia baik. Gitu ya. Ya dia buruk, ya saya aja saya balas buruk juga. Enggak begitu. Tapi apa tidak boleh, Pak Ustaz? Boleh. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa ada orang yang berbuat melampaui batas kepada kalian, balas seperti yang dia lakukan kepada kalian. Yang boleh sama, balas sama, yang boleh. Yang boleh balasnya apa? Sama. Kalau balasnya lebih boleh enggak? Dia berbuat buruk sama kita, kita balas lebih buruk lagi. Enggak boleh. Enggak boleh. Yang diperbolehkan balas satu, udah. Tapi kan kita seringkali apa? Seringkali melampaui batas. Kita seringkali melampaui batas. Dia nyakitin saya 1, saya balas dia 10. Ini enggak boleh.
Ini yang disebut dengan perbuatan fahsya, ya, keji, melampaui batas. Kenapa dia disebut melampaui batas? Karena yang dibolehinnya cuma satu, tapi apa? Dia balasnya lebih. Itu pula mengapa zina disebut dengan fahisyah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji. Kenapa? Karena ada yang halal. Karena ada yang apa? Yang halal. Apa itu yang halal? Menikah. Ada yang halal menikah. Tapi dia melampaui yang halal, malah justru ngambil yang haram. Itu namanya fahisyah. Keji. Perbuatan yang keji. Ada yang halal, tapi dia malah cari yang haram. Ada yang boleh, tapi dia lampaui yang boleh itu. Makanya ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendengar orang Yahudi mengucapkan salamnya assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum, assalamu alaikum, yang artinya semoga kecelakaan menimpa kalian. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, alaikas sam wal ham, untukmu kecelakaan, kebinasaan, dua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La takuni fahisyah. Jangan engkau menjadi seorang yang keji. Kenapa? Dia ngucapinnya cuman asam, Anda balasnya dua, asam wal ham. Nggak boleh. Anda tidak dengar apa yang mereka katakan. Rasul, saya dengar dan saya hanya jawab wa alaika, kamu aja. Lihat, dalam menyikapi sesuatu yang buruk, kita mau balas pun tidak boleh lebih. Sama. Satu. Ini namanya draw ini. Namanya apa? Draw ini. Nggak ada yang menang. Seri ini. Gitu ya? Boleh? Boleh. Tapi yang lebih utama, dia balas dengan yang baik. Dia balas dengan apa? Yang baik. Itu yang lebih utama. Aduh, berat Pak Ustadz. Iya, makanya pahalanya besar. Ada upayanya di situ. Kalau balas yang sama, boleh. Balas yang lebih berlebihan, zalim, keji, fahsya. Balas dengan yang baik, memaafkan dan seterusnya, itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Pertanyaannya begini, Ustaz, apa semuanya kemudian dimaafkan? Kalau begitu nanti orang pada bermudah-mudah. Ya tidak. Ada nanti dalam satu keadaan dia lebih utama dimaafkan, ada di satu keadaan yang lain tidak. Semua berbeda-beda tergantung dengan kepada siapa kita sedang berinteraksi. Tetapi yang jelas tadi kita sudah katakan, memaafkan adalah sesuatu yang betul-betul diperintahkan kepada kita. Khudhil afwa, maafkan. Wa'mur bil 'urf, perintah kepada yang baik-baik. Wa'rid 'anil jahilin, ya berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi kalau orang udah mulai bicara ngawur, ngacok, mendingan tinggal pergi aja. Kalau diladeni malah kita yang jadi marah, kita yang jadi ikut-ikutan seperti dia. Nah, ini permasalahannya hari ini, orang tidak berilmu tapi lebih berani ngomong daripada yang berilmu. Ini zamannya ini. Ini masanya. Orang-orang yang tidak berilmu diberi panggung. Diberi tempat untuk bicara. Bicaranya kasar, bicaranya buruk, bicaranya melecehkan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Mereka dapat panggung malah. Diundang kemana-mana malahan. Nasallallahu alaihi. Giliran yang ngajak dengan cara yang baik. Ingat tadi, kalau toh kita mendapati keburukan, kezaliman, boleh nggak kita balas dengan lebih? Nggak boleh. Tapi apa yang terjadi hari ini? Dibalas dengan berbagai macam balasan dan berlebihan. Nasallallahu alaihi. Dan yang membahayakan, itu membahayakan diri kita sendiri. Karena nanti kita jadi orang yang bangkrut di akhirat. Anda mau jadi orang bangkrut atau orang untung? Orang untung. Kalau mau jadi orang untung, ya Anda harus mau bersusah payah dulu sekarang di dunia. Bersabar, ya, menahan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, menyakiti diri kita, yang nanti kemudian kita petik buahnya di akhirat.
Lagi-lagi ada orang yang berkata, ya Ustadz akhirat masih jauh Ustadz. Loh gimana, kematian itu bagian daripada akhirat. Ya kematian itu bagian dari akhirat. Kalau kita mengingat itu, maka niscaya kita akan menjadi reda. Ya kalau kita ingat itu, kita jadi apa? Jadi reda. Oh iya. Ini bergaul dengan manusia dengan cara yang baik. Maka kata siapa Islam hanya memikirkan diri sendiri saja? Tidak. Islam memerintahkan kita memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah. Prioritas. Ya, prioritas, perhatikan. Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, banyak berbuat kebaikan agar dosa diampuni. Itu artinya bahwa dosa kita minta kepada Allah agar diampuni. Kita perbaiki diri kita, dosa kita agar diampuni, kita perbanyak amal saleh. Prioritas. Baru kemudian berinteraksi baik kepada manusia. Itu pun bagian daripada perintah Rasul kepada kita. Memperbaiki ketakwaan, memperbaiki dosa kita dengan amal saleh agar dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan baik. Akidahnya benar, ibadahnya benar, interaksinya benar, akhlaknya baik. Masya Allah. Lihat bagaimana hadis ini adalah hadis yang jami', hadis yang mengumpulkan simpul-simpul, pokok-pokok dari setiap apa yang kita butuhkan. Ya, bertakwa kepada Allah, lalu kemudian selanjutnya dia betul-betul memperhatikan dosanya. Makanya tadi, siapa orang yang berbuat dosa maka berbuatlah kebaikan, ketaatan agar dihapuskan dosanya. Ini artinya apa? Lebih sibuk dengan kesalahan kita dibandingkan kesalahan orang lain. Tapi apalah yang terjadi, syaitan seringkali membelokkan prioritas kita. Terkadang kita lebih sibuk dengan kesalahan orang, si fulan begini, si Anok begitu, si ini begitu. Waduh, semuanya. Giliran kita lupa sama diri kita sendiri. Maka perhatikan, siapa orang yang sibuk dengan aib orang lain, maka dia akan lupa terhadap aibnya sendiri. Siapa orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, maka dia terlupakan dengan aib orang lain. Satu keniscayaan itu, nggak bisa nggak. Orang yang sibuk dengan memperhatikan kekurangan dirinya sendiri, dia nggak begitu perhatian dengan kekurangan orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang sibuk dengan kekurangan orang, dia lupa akan kekurangan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi. Nah itu, maka di sini, di dalam hadis ini ada terdapat beberapa faedah, beberapa pelajaran. Di antaranya tadi, wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita. Ya, dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan di hadapan manusia. Karena tadi terkadang di hadapan manusia kita bisa menjaga diri bersama dengan manusia. Giliran kita sendirian, itu kita sering tergelincir. Na'udzubillah. Dan syaitan itu betul-betul ingin menggoda kita dalam setiap keadaan. Nah, kalau yang bertanya, Ustaz, apakah tidak boleh menampakkan ketakwaan, menampakkan amal saleh? Para ulama katakan, apabila dia menampakkan amal saleh, ketakwaan dalam rangka supaya orang jadi mau termotivasi melakukan hal itu diperkenankan, diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang melakukan program kebaikan, mencanangkan program kebaikan, dan tentu dia juga melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Lah kalau nggak ditampakkan kan dia nggak tahu. Tapi itu tadi perlu harus kita perhatikan. Tadi ini hati kita juga perlu ditanya ini. Yang lebih dominan memang niat pengen supaya orang mendapatkan manfaat dari itu sehingga bersemangat, atau niat karena pengen dipuji orang. Makanya apabila ketika walaupun misalnya sama-sama sodakoh yang begini saya tampakkan, mudah-mudahan orang jadi bersemangat. Tapi sodakoh yang begini, orang nggak tahu juga nggak begitu ngaruh. Orang sini udah banyak sodakoh juga gitu ya. Ya kalau begitu sembunyikan. Begitu ya. Nah itu yang pertama terkait dengan masalah tadi bertakwa kepada Allah, ditampakkan atau disembunyikan. Ya kalau ada manfaat faedah yang tadi kita sudah sebutkan agar orang mengikuti, silahkan tampakkan. Tapi tetap harus dijaga hatinya.
Tapi kalau kiranya nggak ada faedah itu, ya nggak usah ditampakkan. Nah, adapun maksiat jelas, kalau maksiat nggak boleh ditampakkan maksiat, nggak boleh maksiat di depan orang banyak. Itu namanya mujhirun bil fisq, orang yang menampakkan kefasikan. Orang yang menampakkan kefasikan itu kehormatannya udah hilang, dia boleh dighibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku dimaafkan, artinya dijaga kehormatannya. Sebagaimana penjelasannya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin Syarah Riyadhus Shalihin, kecuali orang-orang yang menampakkan maksiat, dia tidak lagi dijaga kehormatannya karena dia telah menampakkan dirinya sebagai pelaku maksiat. Apalagi naudzubillah dia berbangga, ya, dia mengerjakan maksiat dan dia berbangga kepada manusia dia berbuat maksiat, naudzubillah. Jadi maksiatnya dosa, menampakkan kemaksiatannya dosa yang lain, berbangga dengan kemaksiatannya dosa yang lain lagi. Masya Allah, gitu ya. Buat maksiatnya sudah maksiat, dia tampakkan itu di depan orang lain dosa juga. Karena dengan sebab itu bisa jadi orang jadi ngikutin dia. Oh, dia aja ngerjain begitu. Bangga dengan maksiatnya, dosa yang lain lagi. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa tadi kebaikan, kita didorong, dimotivasi untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, agar supaya dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ini termasuk anugerah Allah yang besar kepada kita. Kenapa? Karena kalau seandainya kita pakai aturannya itu adalah aturan yang harus seimbang, maka niscaya kita tidak akan bisa menghapus dosa kita. Kalau kita pakai rumusnya seimbang. Maksudnya seimbang begini, kapan kita bikin kesalahan 10, maka ketaatan yang harus kita lakukan harus 10 supaya bisa menghapuskan yang 10 itu. Kalau ketaatan kita kurang dari 10, maka nggak akan bisa terhapus yang 10 itu. Itu kalau pakai rumusnya berimbang. Tetapi anugerah Allah Rabbul Alamin tidak begitu. Terkadang dengan satu amalan yang tidak berimbang dengan dosa kita, tapi Allah hapuskan dosa-dosa kita. Apalagi amalannya itu adalah tauhid, sebaik-baiknya amalan, seutama-utamanya amalan. Maka oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang dikenal dengan hadisul bitaqah, itu di mana seseorang dibukakan baginya 99 catatan amal, isinya maksiat semuanya, sejauh mata memandang. Buku catatannya bukan cuman kayak buku catatan kita buka ini, tapi dibentangkan sejauh mata memandang. Isinya apa? Maksiat semuanya. Kalau kita harus berbuat ketaatan yang sama dengan itu, maka kita harus datangkan buku catatan amal 99 yang isinya semuanya juga kebaikan semuanya. Ada punya kita segitu. Tapi ternyata apa? Didatangkan cuma 1 lembar, yang lalu kemudian diletakkan oleh Allah Rabbul Alamin di atas timbangan. Kata hamba ini, ya Allah, sudahlah, tidak usah ditimbang. Saya sudah tahu hasilnya. Yang ini 99 catatan amalnya dosa semuanya. Yang ini cuma 1 lembar doang. Gimana bisa menyaingi yang 99 catatan ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la adlimu ahadan. Aku tidak akan menzalimi siapapun pada hari ini. Dan sampai kapanpun Allah tidak akan menzalimi hambanya. Diletakkannya di timbangan. Ternyata yang berat adalah yang 1 lembar itu. Yang ini dihapuskan dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ternyata isinya adalah tauhid. Dia bertauhid kepada Allah. Tentu orang mukmin tidak akan mengatakan, ya udah kalau begitu mah cukup bertauhid aja, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Nah, orang mukmin nggak akan bilang begitu, nggak akan. Iya, orang mukmin tidak akan bilang begitu. Karena apa? Karena itu perkataan jelas kelirunya. Zahirul butalan, jelas kelirunya. Dan tidak pernah Rasulullah SAW memaksudkan itu. Karena kalau begitu berarti dia menganggap remeh dong. Iya kan? Berarti menganggap remeh. Dan orang mukmin enggak begitu. Justru hadir dalam hatinya begitu besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin dosa yang banyak, amal kita juga enggak harus sama persis dengan dosa itu baru diampuni. Tidak. Tapi kadang dengan satu amal, dengan anugerah Allah Rabbul Alamin, dengan amal yang menurut kita enggak begitu besar, tapi dengan anugerah Allah terhapuskanlah dosa-dosa kita. Sebagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang wanita pelacur karena memberi minum seekor anjing. Jangan gagal fokus. Ya, jangan gagal fokus. Yang dimaksudkan di sini adalah dia melakukan itu ikhlas. Walaupun hanya kasih minum, bukan seekor anjing yang jadi itu. Tapi dia lakukan itu ikhlas karena Allah. Karena apa? Orang kasih minum anjing. Untung apa yang bisa dapat dari anjing sama dia? Bukan untung, malah jadi bisa rugi dia. Anjingnya sudah dikasih minum, giliran udah seger tuh anjing gigit dia sendiri. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi jangan gagal fokus. Habis itu Anda pelihara anjing, jangan. Masya Allah. Kalau umumnya kasih minum seekor anjing aja pahalanya diampuni dosanya berzina, gimana kalau saya pelihara 10 ekor, tiap hari saya kasih minum terus 5 gelas? Nah, ini salah faham lagi nih. Wah, banyak salah faham nih, gagal fokus nih. Fokusnya hadis itu adalah orang ini atau wanita ini diampuni dosanya karena ikhlas, dia beramal itu karena Allah. Nggak ada yang mendorong dia itu kecuali karena Allah. Karena apa? Anjing itu nggak bisa diharapkan apa-apa, manfaatnya nggak ada. Bahkan bisa jadi dia habis dikasih minum malah menggigitnya. Itu maksudnya. Jadi jangan gagal fokus. Habis itu wah mendingan pelihara anjing yang banyak ya Pak Ustadz ya. Kenapa? Diampuni terus dosa kita. Iya kan? Kasih minum sekali diampuni. Gimana anjingnya 10 dikasih minum tiap hari 5 gelas. Waduh 50 saya untung katanya. Ya jangan salah dalam memahami. Ya artinya bahwa kebaikan itu bisa menghapuskan dosa dengan syarat 2. Amal itu disebut amal baik, amal saleh, syaratnya 2. Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai dengan aturan dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian selanjutnya, faedah yang selanjutnya adalah berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Tadi seperti sudah kita katakan bahwa hukum aslinya berinteraksi dengan manusia adalah lemah, lembut, baik. Hukum aslinya. Karena Rasulullah SAW sabdakan, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi amri kullih. Allah yang maha lembut dan mencintai kelembutan fil amri kullih dalam setiap hal. Dalam setiap hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar bersikap lemah lembut. Tetapi juga tentu ada kalanya bersikap tegas dalam beberapa keadaan, dalam beberapa kondisi. Jadi semua ada tempatnya. Kapan mesti lemah lembut, kapan mesti bersikap tegas, kapan itu ada semua aturannya, kaidahnya. Ya kalau sudah bicara tentang aturan Allah, syariat Allah, nggak bisa kita lemah lembut, nggak bisa kita berlembek-lembek dalam masalah itu. Artinya bahwa ya yang melanggar ya mesti dihukum, ya itu. Tapi kemudian ada sebab-sebab yang kemudian dengan sebab itu dia dimaafkan, ya dimaafkan. Tapi kalau memang ternyata dia harus dihukum agar supaya muncul efek jerahnya, dampaknya, ya dihukum. Jadi semua ada aturannya, semua ada kaidahnya. Tetapi hukum aslinya berinteraksi dengan manusia adalah dengan apa? Dengan lemah lembut. Hukum aslinya berinteraksi dengan manusia adalah dengan lemah lembut. Tidaklah kita keluar dari hukum aslinya ini kecuali ada sebab-sebab syar'i dan juga ada koridor serta aturan-aturan yang lainnya. Yang semuanya ada pembahasannya tersendiri. Jadi nggak bisa semuanya dipukul rata semuanya. Semuanya dibikin lemah lembut semua juga tidak. Semuanya dibikin keras semuanya juga tidak. Dan perhatikan sekali lagi bagaimana hadis ini membicarakan 2 unsur penting yang ada pada diri kita. Yang 2 untuk diri kita. Yang 1 terkait interaksi dengan manusia. Bertakwa kepada Allah dimanapun berada buat kita. Berbuat kebaikan agar supaya dosa kita diampuni untuk diri kita juga. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dari sini apa yang menjadi perhatian buat kita? Prioritasnya tetap buat diri sendiri. Bukan berarti gak peduli sama orang lain, tapi tetap prioritasnya buat diri sendiri, buat orang yang terdekat. Baru kemudian sedikit demi sedikit mengajak kepada yang lain. Termasuk sebenarnya bergaul dengan baik dengan manusia itu manfaatnya buat diri kita sendiri. Manfaatnya buat diri kita sendiri. Artinya manfaatnya buat diri kita sendiri tentu itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahala kita dari situ. Sebab kita berbuat baik kepada manusia, tertahanlah kita dari keburukan-keburukan manusia. Terselamatkan kita dari keburukan-keburukan manusia. Kok sudah berbuat baik ternyata diperlakukan buruk kita juga oleh manusia, yaitu ujian
Agar apakah kita mau bersabar bertahan dalam hal tersebut, ataukah kemudian kita malah justru menjadi melampaui batas dengan membalas dengan yang lebih dari apa yang dia perbuat pada diri kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, ini sebagian dari faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari hadis yang singkat, pendek, tapi mengandung syarat makna. Ya, mengandung banyak makna, mengandung banyak faedah, dan itu tadi kita sudah sebutkan. 2 untuk kita, 1 untuk bekal kita berinteraksi dengan manusia. Ya, 2 untuk kita, dan yang 1 lagi bekal kita berinteraksi dengan manusia. Dan kata kuncinya berinteraksi dengan manusia tadi, berusaha kita berakhlak yang baik. Berusaha kita berakhlak yang baik. Karena itu tadi, manusia nggak mau tahu urusan kita. Yang dia mau tahu Anda baik sama dia, udah selesai. Itu aja, sampai di situ. Dia nggak mau tahu dengan urusan kita. Anda mau lagi susah, Anda mau lagi kejepit, Anda mau lagi terhimpit, pokoknya saya nggak mau tahu. Saya maunya taunya dia baik sama kita. Dan ini tadi ada 3 hak nih. Ittaqillah, hak Allah yang harus kita tunaikan. Wa atbi'is hasayyi'atal hasanata tamhuha, hak kita, diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah hak sesama manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaul dengan manusia, ya mau nggak mau kita harus dengan akhlak yang baik, karena kita juga nggak bisa tidak bergaul dengan manusia. Ya, istri juga kan manusia, keluarga kita manusia, anak kita manusia. Yang ini maunya begini, yang itu maunya begitu. Suaminya mau ke sini, ya istrinya mau ke sana, orang tuanya mau ke sana, anaknya mau ke sana. Ya, lihat. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan, silahkan. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya saudara, dia tuh merasa paling benar sendiri, walaupun sebenarnya kesalahan itu ada pada dirinya, namun selalu kesalahan dilimpahkan kepada saudaranya atau orang lain. Jadi intinya bahwa dia itu menganggap paling benar dan tidak mau disalahkan. Ya, bu iya, jazakallahu khairan. Ada 2 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, merasa paling benar. Ini nggak boleh. Nggak boleh ngerasa paling benar. Yang kedua, berpegang pada kebenaran. Ini harus. Bedanya jelas ya. Merasa paling benar. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Saya yang benar. Karena apa? Kita ini manusia, bisa luput, bisa salah, banyak kekurangan, ilmunya terbatas, kemampuannya terbatas. Betul nggak? Betul. Jadi merasa paling benar nggak boleh. Berpegang pada kebenaran harus. Loh, kenapa Anda begitu? Ini ada perintah dari Allah. Wah, nggak bisa dong. Anda jangan merasa benar sendiri. Saya nggak merasa benar. Saya berpegang pada kebenaran. Gitu. Sebab kadang sekarang kata-kata merasa paling benar suka ditembakkan kepada siapa saja yang tidak sepaham dengan saya. Nggak boleh lah itu. Merasa paling benar tak boleh. Berpegang pada kebenaran ya harus saya. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran datang dari Allah. Kenapa kamu bilang itu tidak boleh? Kenapa kamu bilang itu haram? Ini Allah larang. Ini Rasulullah SAW melarang. Anda merasa benar sendiri. Saya berpegang pada kebenaran. Kalau merasa benar sendiri, saya tidak pegang pada ayat, saya tidak berpegang pada hadis Nabi, saya nggak ada pijakannya. Pokoknya kalau saya mah benar, Anda mah harus salah. Itu yang namanya merasa benar. Merasa benar tidak boleh. Berpegang pada kebenaran harus. Kenapa kok manusia tidak boleh merasa benar? Selalu benar? Ya tadi. Dia bisa keliru, dia bisa salah dalam hal menilai dan seterusnya. Dan ini termasuk salah satu hal yang memang menjadi penyakit
hati kita juga itu biasanya berangkat dari ujub, i'jabul mar'i bi nafsi. Dia merasa takjub dengan dirinya sendiri sehingga kemudian dia merasa seakan-akan yang lainnya selalu salah sedangkan dia benar terus. Na'udzubillah, nasallallahu al-afwal afiyah. Semoga kita dijauhkan dari penyakit ujub yang seperti ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita menghindari orang yang selalu berbicara tentang ghibah, kemudian keras kepala, menang sendiri? Karena dalam sehari-hari saya ada teman sahabat itu tiap kali dia bicaranya mau menang sendiri, kemudian dia di depannya ghibah, bicarakan orang seperti itu. Di perbuatan yang saya akan beraktivis. Di samping pula dia seorang pendakwah dan pendidik. Nah, caranya bagaimana? Saya pernah coba berkali saat saya hari ini saya hindari 1-2 hari 3 hari. Malah saya hari ini nggak sih nggak bergaul sama dia. Begitu. Saat saya bergaul, dia mengenai saya untuk membicarakan orang lain atau berbuat sama seperti dia. Itu saya kira terima kasih. Masya Allah. Ya, ini salah satu bukti beratnya berinteraksi dengan manusia. Ya, kita punya teman begitu, kita jauhin, salah. Dibilang, kamu ini udah sombong, kamu bergaul dengan saya kamu. Ya, nggak boleh itu, memutus silaturahmi, memutus persahabatan. Salah. Tapi kalau bergaul terus sama dia ngomongnya, aduh, ghibah melulu, ngomong ini, ngomong itu. Ya sebenarnya rumusnya, ya kita udah, kalau memang sudah nasihati, berusaha kasih tahu, nggak usahlah ngomongin itu. Urusan kita aja banyak yang belum beres. Ya aib kita saja masih banyak, nggak usah lah. Ah kamu itu ini harus nih yang begini nih, nggak bisa didiamkan kan begitu kadang dia. Ya, emang nggak ada jalan lain itu, tinggalkan. Kalau kemudian dia bicara lagi dan seterusnya, ya udah nggak usah lagi diladeni, nggak usah lagi direspon. Kata Imam Ibnu Qayyim, tinggalkan orang yang kalau kita bergaul dengan dia, waktu kita habis, hati kita rusak. Kesel bawaannya, gitu ya. Bawaannya jadi apa? Jadi kesel, jadi marah. Aduh, ini ngapain sih ngomonginnya begini melulu? Ngomongannya ini lagi. Aduh, gibahin orang melulu ya gitu. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Nah, kita sedang tidak membersihkan diri kita sendiri. Kita juga sangat berpeluang berpotensi banyak kesalahannya. Tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah pengaruhnya. Sebab berinteraksi dengan orang yang seperti ini akan mendatangkan pengaruh dampak buruk buat diri kita. Itu yang kita khawatirkan. Gitu ya. Kan bukannya memutus persahabatan itu nggak boleh kalau tidak ada sebab syar'i. Kalau ada sebab syar'i boleh. Ya udahlah, nggak usah sering-sering lagi ngobrol, Pak. Kenapa? Mengganggu kita juga. Iya. Kita hatinya tadinya lagi tenang, tentram jadi marah, jadi kesel. Yang tadinya kita nggak punya perasaan apa-apa sama orang lain gitu ya, gara-gara dia ngomongin kejelekannya ke kita jadi ikutan jadi iya ya, iya jangan-jangan dia, gitu. Ya kita sewajarnya aja, tapi ketika dia sudah mulai tadi kalau kata bapak tadi mancing, udah jangan kepancing, kan kita bukan ikan ya, jangan kepancing. Iya, kadang memang begitu Pak. Hari ini itu Masya Allah. Ya itu bukti, salah satu bukti beratnya berinteraksi dengan manusia pada hari ini. Wallahu a'lam. Ya baik, ini bagus pertanyaannya nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pendapat Ustaz tentang akhlak yang baik. Kenapa orang yang baik itu selalu dimanfaatkan oleh orang lain? Sehingga ada yang beranggapan jadi orang tuh jangan terlalu baik, nanti dimanfaatin sama orang, tahu? Bagaimana menyikapinya? Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Baik. Jadi bicara jangan jadi orang jangan terlalu baik nanti dimanfaatkan oleh orang. Ini kan kita hanya melihat dari satu sisi ya.
Bahwa seakan-akan orang yang berbuat baik itu akhirnya dimanfaatkan orang, ditindas orang gitu ya, dan seterusnya. Tapi hakikatnya dia dapat pertolongan dari Allah. Dia akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang disia-siakan oleh Allah Rabbul Alamin. Tidak ada orang baik yang tidak ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Tidak ada. Gitu ya. Ada orang baik misalnya begini, ya sudahlah, maafin aja nggak apa-apa. Wah, Anda sih terlalu baik, makanya diinjek-injek orang tuh, nggak dianggap orang dan seterusnya. Padahal dia sedang diberi pertolongan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena begini, ketika kita menghadapi satu keadaan, kita satu hal yang harus ini, apakah benar yang kita bela itu Allah dan Rasulnya atau kebenaran, atau sebenarnya kita sedang bela diri kita sendiri? Itu yang agak sulit dideteksi itu. Kita sedang mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran, atau kita sedang membela diri kita sendiri. Situ. Makanya tadi ketika kita bilang jangan baik-baiklah nanti ditindas orang, itu kita lagi membelain kebenaran yang kita sedang perjuangkan, atau kita sedang membela diri kita sendiri? Di situ. Kayaknya samarnya di situ. Pada satu ketika Syekh bin Baz itu ada orang mendebat beliau, bantah. Padahal tahu ilmunya di bawahnya, tapi Syekh nggak mau ngeladeni, tinggalkan dia. Ada muridnya, beliau tanya, Syekh kenapa nggak Anda bantah? Kalau Anda mau bantah dia, pasti Anda bisa, dan dia pasti tidak akan bisa membantah Anda lagi, karena dia tidak berilmu seperti Anda. Kata Syekh, saya khawatir saya melakukan itu dalam rangka membela kehormatan diri saya pribadi atau membela kebenaran. Masya Allah. Masya Allah. Begitu. Makanya kadang nanti di dalam, bahkan sampai dalam berdiskusi saja antara sesama penuntut ilmu, ahlul ilmi, harus betul-betul berpegang pada niat yang benar, yang lurus. Bukan untuk membela pendapat pribadinya, kepentingan pribadinya, tapi tujuan utama yang dikedepankan adalah mencari mana yang hak, yang sebenarnya, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bukan membela pendapatnya sendiri sehingga menang-menangan dalam debat, bukan. Tapi mana ya yang benar sebenarnya ini, yang kemudian ayo kita ikuti bersama. Nah itu. Tapi jangan pakai kaidah ini, jangan. Orang baik ditolong oleh Allah, ditolong, nggak usah khawatir. Ya, memang kelihatannya sekilas kayaknya tertindas, tapi dia ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Masya Allah ini. Bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak kita dalam bersikap menghadapi teman-temannya yang suka membuli? Apakah boleh kita menganjurkan untuk membalasnya? Karena jika didiamkan semakin menjadi, Allah musta'an. Ini termasuk permasalahan yang hari ini dihadapi oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat dorong rekan-rekan yang punya sekolah, bahkan rekan-rekan guru, bahkan termasuk kepala sekolah, jangan pernah membuli muridnya. Bahkan orang tua juga jangan bully anaknya sendiri. Kadang orang tuanya bully anaknya. Kamu ini gitu aja kok nggak bisa sih? Itu mah bapaknya sendiri begitu kan anaknya. Di kelas dia jadi orang yang minder, akhirnya nggak bisa apa-apa beneran dia. Karena di rumah, kamu ini, ya mohon maaf, kamu ini bego amat sih. Astagfirullah, nasallallahu alaihi. La ilaha illallah, nggak boleh ini, nggak boleh. Ini orang tuanya sendiri begitu, beneran di kelas nggak ada prestasi apa-apa dia. Orang udah digituin sama orang tuanya sendiri. Kamu ini bisanya apa sih? Apa nggak bisa? Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Itu bahasa modernnya sekarang bully, hardik. Gak boleh. Kalau saya ditanya, gimana Ustadz menghadapi sekolah itu? Pindahin saja sekolahannya, Bu. Jangan lagi sekolah di situ. Itu benar nih. Lembaga pendidikan yang tidak mampu mendidik kepada anaknya atau anak didiknya untuk tidak saling membuli, apalagi gurunya yang membuli, udah, cari tempat lain lah. Saya punya rekan, alhamdulillah, masya Allah. Waktu itu saya berjumpa ketika ada daurah di Pekanbaru bersama dengan Syekh Abdul Razak, salah satu guru besar akidah di Madinah. Saya bincang-bincang dengan teman saya itu, dia punya sekolahan. Kami punya sekolahan, Ustadz. Sekolahan kami unik, Ustadz. Kenapa? Sekolahan kami tidak ada pagarnya, tapi ada gerbangnya. Dan gerbang itu selalu kami tutup. Terus
anak-anak kami nggak pernah keluar dari sekolah. Saya mikir itu. Ibu bayangin Bu, ini sekolahan ada gerbangnya, gerbang ditutup tapi nggak ada pagarnya kanan kiri. Tapi anak-anak kami nggak pernah bisa keluar dari sekolahan. Kok bisa ya? Saya bilang. Karena mereka selalu masuk lewat gerbang dan keluar lewat gerbang. Emang Bapak sekolahannya buat anak-anak berkebutuhan khusus, Ustaz? Autis. Oh, anak autis tuh kalau sudah satu-satu itu Bu. Dia masuk lewat gerbang, dia keluar juga lewat gerbang. Dia nggak ada yang namanya loncat pagar, tidak ada. Jadi kalau dia masuk lewat gerbang itu ditutup, udah balik lagi dia. Aku nggak bisa keluar, padahal kanan kiri nggak ada pagar. Kanan kiri nggak ada pagar. Masya Allah, saya bilang ini cerdas ini orang. Iya, ya maklum Ustaz, saya belum ada uangnya buat bikin pagar katanya. Kata beliau, satu hal anak autis, bahkan semua anak sebenarnya, tapi lebih lagi anak autis, jangan pernah dia dibully. Sekali dia dibully, dia tidak akan pernah lagi mau melakukan aktivitas yang dengan sebab aktivitas itu dia dibully. Nggak usah Bu, anak-anak, kita orang dewasa aja seneng nggak dibully? Enggak. Ya mohon maaf, suami ngomong sama istrinya, kamu ini apa-apa nggak bisa, masak nggak bisa, ini nggak bisa, bisanya apa sih? Sebaliknya juga, apalagi istri yang ngebully suami. Jadi laki-laki kok maku nggak bisa, gergaji nggak bisa. Bisanya apa sih? Bisanya makan doang katanya. Masya Allah, ini rumah tangga bapak ibunya juru bully semua ternyata. Pantas ntar anaknya juga suka bully. Anak mau bully bapaknya pun terjadi tuh. Saya geleng-geleng diem aja saya dengar. Allah, ini ada. Nggak tahu tuh bapak kerjanya begitu. Tahu tuh. Jadi bapak bisa nggak sih? Allahu Akbar. Yang ngomong anaknya Bu. Ini rumah tangga lenong ya, saya bilang gitu. Tahu lenong ya Bu ya? Itu rumah tangga lenong itu. Itu asal ngomong aja semuanya itu. Nggak dipikirkan dulu apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan. Astagfirullah, nasallallahu alaihi. Ya, jadi masalahnya begini, kalau Ustadz boleh nggak kita ajarkan kepada anak untuk membalas membuli? Masalahnya kalau kita ajarkan dia balas, kita harus ajarinnya kalau dia satu, kamu hanya boleh balas satu nak. Dan memaafkan jauh lebih baik, tapi makin menjadi, ya dihindarkan dia dari lingkungan itu. Tapi itu hari ini, ya jangankan di di anak-anak Bu, ya orang medsos aja bully-bulian isinya. TV loh isinya tuh bully-bulian, pada nonton aja. Ratingnya tinggi. Saya nggak nyebut nih acaranya apa nih. Saya jaga kode etiknya. Itu acaranya bully-bulian. Padahal rating internasional acaranya katanya. Ilaha illallah, gitu masih ditonton aja. Saya tidak berani katakan boleh. Jadi kalau mau ajarkan, kamu hanya boleh membalas satu, memaafkan lebih baik. Ustadz, kalau berbuat baik bisa menghapus dosa kecil, apakah ghibah termasuk dosa besar atau kecil? Bagaimana cara menghapus dosa ghibah kalau sudah terlanjur melakukan? Apakah harus minta maaf kepada orang yang kita ghibai atau cukup berbuat baik kepadanya? Terima kasih. Ghibah dosa besar. Ghibah dosa besar, bukan dosa kecil. Besar. Apalagi yang dighibain orang banyak, tambah besar lagi nih. Si anu iya, si ini iya. Pokoknya tiap ngobrol orang beda, yang diomongin orang lain lagi. Ganti terus. Astagfirullah. Masya Allah. Itu sholatnya bisa rugi habis diambil sama orang aja gitu ya. Ibadahnya rugi habis diambil orang. Orangnya nggak tahu apa-apa, kipas-kipas nanti dapat pahala. Amin, alhamdulillah. Ya. Gimana caranya Ustadz? Kita minta maaf sama dia. Kalau itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kita berbuat baik padanya dan mendoakan kebaikan untuknya. Gitu ya. Jadi misalnya kalau kita omongin nanti malah yang ada dia jadi tambah marah, jadi tambah nggak beres lah, jadi tambah ruwet. Ya, kita berbuat baik padanya, lalu kemudian apa? Kita mendoakan kebaikan untuknya. Tapi paling nanti ibu dibully lagi sama dia. Tumben, katanya. Tahu begitu Ustaz, nggak usah dah saya ada. Kapok saya mau orang model begitu kan. Iya, kita kadang suka gitu ya Bu ya, serba salah ya. Gitu, lagi berbuat baik, tumben baik amat. Ada maunya ya? Gitu.
Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon dijelaskan konteks penyebutan untuk subhanallah dan masya Allah. Ya, untuk subhanallah ini boleh kita hal-hal yang menakjubkan, subhanallah, menakjubkan tapi buruk, ngagetin tapi jelek. Subhanallah. Ya, subhanallah. Makanya ketika Nabi SAW diminta oleh sebagian sahabat yang baru masuk Islam supaya dibikinin pohon, yang dimana di pohon itu mereka menggantungkan, orang-orang musyrik kan punya pohon, di pohon itu mereka gantungkan pedang supaya menang perang. Lewat nih, sebagian orang Islam yang baru masuk Islam bilang sama Rasul, bikinin pohon kayak gitu juga dong Rasul. Nah, di hadisnya ada dua redaksi. Rasul katakan Allahu Akbar. Redaksi yang kedua, subhanallah. Sesuatu yang mengagetkan tapi jelek. Subhanallah, kok Anda minta kayak begini sih? Ini kesyirikan, ini gak boleh gitu ya. Kalau yang Masya Allah, yang mengagumkan, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Misalnya kita lihat ada anak teman kita, anak kamu ya, oh, lucu, Masya Allah, tabarakallah gitu. Karena kalau artinya Masya Allah, semuanya kebaikan itu atas kehendak Allah, bukan berarti yang buruk juga enggak, tetap juga. Tapi kalau yang subhanallah, maha suci Allah, kagetnya terkait dengan, loh kok diminta begini sih? Ini kan hal buruk. Subhanallah, maha suci Allah dari yang begini. Allah nggak mungkin memperkenankan yang buruk ini, yang jelek begini. Tapi kalau misalnya seseorang ternyata ngelihat yang bagus, yang indah, terucap subhanallah, juga tidak ada masalah pada dirinya. Ya, fa'ala kulli hal, dia memuji Allah, mensucikan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.